Pemirsa setia Pijar TV, terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Program ini didanai oleh mitra dan sahabat sekalian yang selalu mendukung kami dengan setia. Dan tahukah saudara bahwa ada cara yang baru dan mudah loh di YouTube untuk membantu kami memproduksi program-program yang selalu fresh di Pijar TV. Silakan klik tombol thanks di bawah dan saudara bisa mengirimkan kami stiker Super Thanks dengan donasi saudara. Yuk, segera dicoba. Seberapapun donasi saudara sangat memberkati pelayanan kami. Salam terang bagi Indonesia. Shalom, sahabat Pijar. Pernahkah saudara membaca firman Tuhan kalau Allah menyesal? Atau mungkin Allah beristirahat pada hari ke-7 setelah 6 hari menciptakan bumi dan isinya? Pertanyaannya adalah, apakah benar Allah bisa menyesal? Kalau menyesal, berarti Allah tidak maha tahu dong. Atau apakah Allah bisa capek sampai dia perlu beristirahat setelah penciptaan? Jelas bahwa kita tidak bisa menafsir ayat ini seakan-akan Allahnya loyo setelah bekerja berat selama 6 hari. Dan lalu setelah beristirahat pada hari yang ke-7, ia lalu segar kembali. Apakah begitu? Nah, coba kita lihat di Yesaya 59 ayat 1. Dikatakan tangan Allah tidak kurang panjang. Atau misalnya di Amsal 15 ayat 3. Pada waktu dikatakan mata Tuhan ada di segala tempat. Ini tentu tidak berarti bahwa Allah betul-betul mempunyai tangan dan juga mata. Ingat, di dalam Yohanes 4 ayat 24 jelas dikatakan bahwa Allah itu adalah roh. Nah, jadi bagaimana kita memahami hal-hal ini? Kita perlu mengerti bahwa Alkitab menggunakan bahasa antropomorfisme. Nah, antropomorfisme terdiri dari 3 kata, yaitu anthropos, yang berarti manusia, kemudian morphe, yang artinya bentuk, wujud, atau istilah fisik yang mudah dipahami oleh manusia, dan kata isme, yang artinya faham, pengertian, atau ajaran. Jadi, antropomorfisme artinya pengenaan atau penyamaan Allah terhadap bentuk-bentuk atau perilaku manusiawi. Kata antropomorfisme memiliki konotasi bahwa Tuhan memiliki bentuk dan sikap yang sama dengan manusia. Kita tahu bahwa Allah itu roh, maka Allah tidak memiliki karakteristik fisik secara manusiawi. Sehingga Alkitab sering menggunakan karakteristik manusia kepada Allah sebagai bahasa kiasan. Untuk apa? Untuk memudahkan manusia memahami Allah. Penggunaan karakteristik manusia untuk menggambarkan Allah, itulah yang dikenal dengan istilah antropomorfisme. Jadi antropomorfisme adalah sekedar wahana Allah yang tentu saja berbeda dengan manusia ya, untuk mengkomunikasikan kebenaran mengenai natur diri Allah kepada manusia yang adalah makhluk jasmani. Karena manusia adalah makhluk jasmani, manusia terbatas dalam pengertiannya akan hal-hal yang melampaui dunia fisik. Sehingga di dalam Alkitab, antropomorfisme digunakan untuk menolong manusia memahami siapakah Allah itu. Pribadi Allah tidak dapat dikenal oleh manusia karena dia sama sekali berbeda dengan manusia. Jadi ketika Alkitab berbicara tentang anak Allah misalnya ya, kita harus memahaminya dengan bahasa antropomorfisme, di mana makna anak Allah dalam konteks tersebut berbicara tentang apa? Hubungan. Nah, kita tahu dalam adat kebiasaan orang Yahudi di zaman itu, mereka menganut apa yang disebut dengan paternalistik, di mana laki-laki atau bapak adalah sosok yang sangat dominan di dalam sebuah keluarga. Jadi hubungan anak dengan bapak merupakan sebuah hubungan yang sangat intim
menurut tradisi orang Yahudi pada zaman itu. Jadi bukan ibu dengan anak, tapi bapak dengan anak ya. Istilah anak Allah di dalam Alkitab ini ingin menjelaskan tentang hubungan manusia yang sudah berdosa, yang seharusnya menerima hukuman dosa, yaitu maut, diubah menjadi statusnya sebagai anak-anak Allah. Seperti yang disebut di dalam Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Demikian juga penggunaan istilah anak Allah yang dilekatkan pada diri Yesus. Bahwa Yesus adalah anak Allah yang sulung. Ini berbicara tentang hubungan. Bukan berarti Allah itu bisa beranak. Allah tidak pernah melahirkan anak seperti manusia. Sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Waktu firman Tuhan mengatakan tangan Tuhan tidak kurang panjang. Bukan berarti Tuhan punya tangan. Nah, kita juga sering membaca di dalam Alkitab bahwa Allah menyesal. Pernyataan Allah menyesal kayaknya menunjukkan keterbatasan Allah, ya kan? Seakan-akan Allah itu tidak maha tahu dan tidak berdaulat sehingga ia harus menyesali keputusannya yang telah diambil sebelumnya misalnya. Nah, sebagai contoh, kita bisa melihat dan kita bisa baca di dalam 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 35. Di mana Allah menyesal telah menjadikan Saul raja, sebab dia telah berbalik dari Tuhan dan tidak melakukan firman Tuhan. Apakah Allah salah memilih dan mengangkat Saul menjadi raja Israel sehingga ia harus mengubah keputusan dia? Apakah penyesalan Allah sama dengan penyesalan manusia? Apakah sesungguhnya makna Allah menyesal dalam konteks ini? Allah menyesal tidak boleh dipahami dalam pengertian yang sama dengan manusia menyesal. Pada waktu kitab suci menyatakan bahwa Allah menyesal, maka itu harus ditinjau dari sudut pandang manusia. Dari sudut pandang manusia, seolah-olah Allah mengubah keputusannya, tapi sebetulnya Allah tidak pernah merubah setiap rencana dan rancangannya terhadap manusia. Banyak ayat-ayat di Alkitab yang menyatakan bahwa rencana dan rancangan Allah tidak pernah gagal dan tidak pernah diubah. Dia sudah merancangkannya sejak bumi belum diciptakan. Nah, mungkin ilustrasi ini bisa membuat kita memahami dengan mudah ya. Nah, misalnya dalam sebuah pembuatan film, di mana ada pemain utama yang akan dibunuh lewat bom mobil. Jadi ketika nanti si pemeran utama ini masuk ke mobil dan menyalakan mobilnya, maka akan meledak. Namun sebelum dia masuk ke mobil, tiba-tiba telepon genggamnya berbunyi. Ya, dan dia berbicara dengan seseorang di telepon tersebut. Setelah telepon ditutup, si pemeran utama ini berubah pikiran, tidak jadi naik mobil. Sehingga dia selamat, iya kan? Nah, dari segi penonton, ya, kita akan melihat bahwa si pemeran utama seolah-olah merubah rencananya. Yang tadinya harus masuk mobil, jadi nggak jadi masuk mobil. Namun dari segi sutradara, sebenarnya tidak seperti itu. Tidak ada yang berubah. Memang sutradara sudah mengatur kalau si pemeran utama harus menerima telepon dan harus merubah rencananya untuk tidak masuk ke mobil. Nah, coba kita lihat, siapakah sutradara agung kita? Allah itu sendirilah yang sudah merancangkan semua yang akan terjadi di muka bumi ini. Tidak ada satu hal kecil pun yang tidak dirancangkan Allah. Alkitab mengatakan bahwa burung pipit tidak akan jatuh ke bumi tanpa kehendak Tuhan. Allah menetapkan turunnya hujan, kekuatannya angin, turunnya salju misalnya. Bahkan jumlah rambut kita pun terhitung di hadapan Allah. Jadi kalau dikatakan di dalam Alkitab bahwa Allah menyesal dan merubah keputusannya, hal ini hanya dilihat dari perspektif manusia dan bukan perspektifnya Allah. Dalam perspektif Allah, segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini sudah dirancangkannya sebelum penciptaan dan tidak satu pun
yang dapat gagal dan berubah. Nah, jadi kesimpulannya adalah kita harus hati-hati dalam membaca, memahami, dan menafsir firman Tuhan sehingga kita dapat melakukan firman tersebut dengan benar di dalam kehidupan kita. Saudara terkasih, kita adalah terang bagi Indonesia. Oleh karenanya, jaga terangmu. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Pijar TV, Shalom, apa kabar? Terima kasih sudah menjadi sahabat dan menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. God bless you.